Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman YouTube, jumpa ketemu lagi di kesempatan kali ini. Semoga tentunya teman-teman sehat selalu, sukses di segala aktivitas ya. Baik, di kesempatan ini saya ada servisan radio Kenwood TM261 Alpha dengan kerusakan itu memori penyimpanan tidak bisa ya, atau sistem backup daripada memori tidak berfungsi. Setelah power dimatikan itu dia langsung kembali lagi ke settingan default. Jadi sebagaimana kita ketahui itu untuk Kenwood TM261 dia mempergunakan chip EEPROM ya dari penyimpanan memori, berbeda dengan TM241 langsung menggunakan baterai CMOS 3,7 volt. Nah, kalau pada 261 dia mempergunakan IC EEPROM. Baik, gimana detailnya kita akan saksikan saja video berikut ini. Simak terus videonya karena di sini saya akan membagikan juga informasi-informasi yang barangkali juga teman-teman belum sempat mengetahui ya, fungsi daripada EEPROM dari radio Kenwood TM261 Alpha. Baik, kita sudah bongkar ini bagian CPU, dimana itu untuk EEPROM atau IC EEPROM terletak di bawah bagian LCD. Jadi kita harus bongkar dulu LCD yang ada pada 261 Alpha. Mesti hati-hati nih bongkarnya karena dia mempergunakan PCB double layer through hole ya, jangan sampai putus ya. Isinya ada di bawah sini ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Oke, setelah kita lepas LCD ya, kita akan cek jalur atau komponen yang kemungkinan bisa terlihat dari bentuk fisik. Sepertinya bagus ya. Kalau dia dari fisik tidak ada masalah, namun kita akan coba ukur jalur dan menganalisa dari skematik yang ada pada servis manual Kenwood TM261 Alpha. Kita bersihkan dulu. Ya, setelah kita solder beberapa komponen yang terhubung di sekitaran IC EEPROM, kita akan coba dulu uji kembali radio ini. Namun layar kita tidak solder dulu ya, cuman ditempelkan saja. Akan uji dulu apakah berfungsi atau tidak. Kita off kan lagi ya,
ternyata dia masih belum aktif, EEPROM masih belum berfungsi ya, karena dia kembali lagi ke settingan default. Oke, kita akan cek menyeluruh melalui service manual pada radio ini. Baik, teman-teman YouTube, di sini saya sudah mendownload service manual ya, TM261 Alpha. Ya, di sini kita perhatikan pada gambar 9 rangkaian reset dan cadangan. Dia perlu teman-teman ketahui dulu sebelum kita menukar atau memvonis IC EEPROM yang rusak. Kita akan cek dulu ya di sini sistem rangkaian ini. Kadang-kadang juga ada masalah di transistor ini untuk mengirimkan sinyal reset, sinyal backup ya, backup sistem dan untuk reset sistem. Jadi rangkaian ini berfungsi untuk mengatur ulang dan mencadangkan sirkuit. Ketika kita on power pertama kali dihidupkan, itu rangkaian reset akan mengirimkan pulsa low ke pin reset CPU, dan untuk memulai urutan penyetelan ulang daya. Dan ketika radio dimatikan, itu rangkaian backup mendeteksi penurunan tegangan pada jalur SB dan mengatur CPU ke backup atau ke tingkat high ya, logikanya berarti ada tegangan sekitar 5 volt ya. Hal ini menyebabkan CPU memasuki kondisi dengan cadangan, dan kemudian data cadangan dikirimkan ke EEPROM. Nah, itu dia untuk sekilas informasi dari fungsi blok diagramnya, rangkaian reset dan cadangan. Baik, setelah kita perhatikan jalur PCB juga rangkaiannya, di sini pada radio ini saya menemukan sedikit ada kelainan ya pada PCB backup circuit dan reset circuit. Itu dia menggunakan PCB tambahan ya, dan dijamper dengan kabel kecil. Nah, ini dia PCB tambahan, dijamper langsung ke PCB backup circuit yang kebanyakan ditemukan. Yang aslinya atau bawaan ini kebanyakan seperti ini, dia langsung menempel transistornya itu di dekat tombol ya, dekat tombol on off ya. Di samping tombol on off ada transistor tipe C. Nah, itu dia. Ini kebanyakan radio TM261 Alpha di blok CPU. Namun yang tadi agak berbeda, mungkin produksinya atau gimana, nggak tahu juga ya. Jadi kita akan samakan saja dengan yang biasa biar tidak menambah pusing ya. Oke, langsung aja kita eksekusi untuk rangkaian backup dan reset sirkuit seperti kebanyakan bawaan CPU dari 261 Alpha. Baik, setelah terpasang seperti ini, kita akan uji kembali. Mudah-mudahan bisa berfungsi backup sirkuit atau menjalankan EEPROM, IC EEPROM pada radio ini.
dial dulu. Setelah di dial kita matikan power. Iya, ternyata belum berhasil ya, belum sukses. Dan next kita akan coba menukar IC EEPROM. Ya, kebetulan untuk IC EEPROM ada stok pada kanibalan PCB yang satu lagi ya. Mudah-mudahan aja berfungsi. Oke, langsung aja kita eksekusi lagi untuk menukar IC EEPROM. Baik, setelah kita lakukan penukaran IC EEPROM ya, yang berada di samping IC CPU. Nah, seperti ini IC-nya. Kita akan uji kembali radio ini. Mudah-mudahan sudah bisa berfungsi. Nah, ini dia hasilnya, hanya pada posisi memori ya, atau CH channel. Nah, ini penyimpanan yang ada pada EEPROM yang kita ambil dari CPU Kanibal. Seperti ini hasilnya. Tidak bisa mengeluarkan menu apa-apa. Mencoba untuk mereset CPU juga tidak bisa ya, tidak berfungsi ya. Sempat putus asa juga sebenarnya, namun akhirnya saya mendapatkan suatu solusi ya untuk EEPROM yang seperti ini. Tidak bisa direset, tidak bisa backup, dan akhirnya saya menemukan satu solusi untuk menjumper sinyal output yang ada pada IC EEPROM ya ke ground. Jadi saya groundkan sinyal output atau pin output dari EEPROM ke ground sambil on-kan radio, dan alhamdulillah hasilnya berhasil ya dan sukses. EEPROM-nya kembali normal. Begitu dimatikan langsung tersimpan untuk frekuensi terakhir ya. Nah, untuk mencoba mereset kembali, lakukan reset juga udah berfungsi dengan bagus ya. Baik, di sini saya akan memperjelas pin mana saja yang saya jumper ke ground ya. Untuk bagian IC EEPROM, di sini saya sudah mendownload skematik diagram. Nah, di sini kita akan lihat IC EEPROM. Kita besarkan lagi. Nah, di sini ya, IC 210, yaitu tipenya X25160 S1 strip 2. Itu dia tipe IC ini. Jadi pin untuk saya jumper ke ground itu adalah pin 2. Pin 2, 1, pin 2 adalah sinyal output yang menuju ke CPU. Sinyal output yang menuju ke CPU itu saya groundkan sambil kita menyalakan lagi radionya. Dan kita solder lagi pada bagian LCD, pasangkan seperti semula
sukses ya untuk pemasangan IC EEPROM atau repair memori pada radio Kenwood TM261 Alpha. Baik, demikian saja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai ya. Semoga saja video ini bermanfaat buat yang barangkali juga pernah mengalami kebingungan ya memperbaiki pada IC memori atau EEPROM daripada radio Kenwood TM261 Alpha. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.